Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rasulil huda wa rahmah wal insaniyah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la khawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian, Masjid Al-Ikhlas di Migas dan rekan-rekan yang telah setia ikut gabung di kajian online pada Johor Kamis di Masjid Al-Ikhlas di Migas ini. Mudah-mudahan dengan bergabungnya kita di kajian ini bisa menambah keilmuan kita, wawasan agama kita, dan tentunya bisa mencarger keimanan kita agar lebih baik dan istiqomah untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini insya Allah adalah kajian rutin, kajian tafsir juz amma bersama Ustadz Abu Muhtadi LC dari Lipia Jakarta. Untuk bahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Quran surah An-Naba ayat 38. Untuk itu mari kita simak bersama dan kepada Ustadz Abu Muhtadi kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la dina illa dinuh wa la syar'a illa syar'uh wa la hukma illa hukmuhu wa la hudan illa hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa hadina ila Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu serta syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui ruang Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan juga efektivitas kita di dalam melakukan majelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keriduannya kepada kita semua. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa limpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an juz amma, juz ke-30. Bisa sambil dibuka mushafnya kalau ada terjemahan atau tafsirnya. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naba ini, yang insyaallah siang hari ini kita melanjutkan ke ayat 38. Ya, sesungguhnya pembahasan atau ayat di 38 ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu mulai dari ayat ke-31 berkaitan dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang bermaksiat dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka berada di dunia ini. Seperti biasa di kajian tafsir ini kita akan senantiasa mulai terlebih dahulu dari pembacaan ayat yang akan kita tadabburi. Karena ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 31, maka kita akan baca terlebih dahulu dari ayat ke-31.
Boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq. Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzur. Inna anzarnakum 'adaban qariban yawma yanzur. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika misyahidina wasyakirin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat An-Nazi'at, surat An-Naba berbicara tentang hari kebangkitan, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menginformasikan kembali seluruh amal, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini. Tentang hari kebangkitan ini, bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan perkara yang sulit. Ya, oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu bukan perkara yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bahwa betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta
menciptakan kehidupan yang bisa kita rasakan saat ini dengan begitu penuh ya keistimewaannya. Pada saat ketika kita melihat gunung, pada saat kita melihat diri kita sendiri, pada saat kita melihat malam, pada saat kita melihat siang, pada saat kita melihat awan, pada saat kita melihat hujan, semua itu menunjukkan tentang keagungan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil ataupun bukti bahwa adanya hari kebangkitan itu adalah perkara yang sangat mudah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bukti-bukti hari kebangkitan, yaitu dengan dengan dunia yang ada saat ini, ya, dengan seluruh aturannya tadi itu, yang membuat manusia nyaman hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesudahan ya, dua kelompok manusia. Jadi yang pertama adalah at-taghin. At-taghin ya, dijelaskan di ayat ke-21, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, bahwa neraka jahanam itu senantiasa mengintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kemudian Allah jelaskan di ayat ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu ada mafazan, kemenangan, mafazan, keberuntungan. Ya, mafaz itu dari kalimat al-fauz. Al-fauz itu artinya lah menang. Maka yang dimaksud dengan menang di sini adalah kemenangan pada puncaknya kemenangan, yaitu ketika manusia dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man udkhilal jannah ya, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka Allah, berhasil dijauhkan dari neraka Allah, yaitu dengan cara menjauhi seluruh larangan-larangannya, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, faqad faz, maka mereka itulah sesungguhnya orang yang berada di dalam puncak kemenangan itu. Nah, pada kesempatan bulan yang lalu tentu berbicara tentang kemenangan ini levelnya berbeda-beda ya, sebagaimana dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah kejuaraan ada level ya kemenangan yang level yang paling puncak. Nah, lulusnya kita dari segala ujian dunia, lulusnya kita akan puncak dari kemenangan, karena yang bertanding bukan bagi manusia yang berada pada satu waktu, tetapi manusia yang berada sejak kemudian Allah menciptakan dunia ini sampai hari kiamat. Ini pertandingan yang dilakukan oleh Allah sepanjang zaman. Oleh karena itu, siapa saja yang sukses, siapa saja yang menang, maka mereka berada dalam puncak kemenangan itu, yaitu tatkala berhasil dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga. Tentang nikmat surga, maka seperti dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW adalah mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilihat oleh mata manusia saat ini. Mala ain ra'at, tidak pernah mata kita bisa melihatnya. Wala udhun sami'at, kalaupun kita diceritakan tentang surga itu sangat tidak mungkin untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah bisa terbesit sama sekali. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini adalah hanya sekedar at-taqlid, untuk mendekatkan tentang hakikat surga itu seperti apa. Ya, tentu untuk mendekatkan pemahaman ya bagaimana kita bisa menjangkau kenikmatan surga itu tiada lain bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan ya, dengan sesuatu yang bisa kita jangkau. Maka Allah nyatakan hadaiqa wa anaba, di sana ada kebun-kebun ya, di sana ada buah-buah ya, wa kawa'iba atraba, di sana ada gadis-gadis yang umurnya sebaya. Kemarin kita jelaskan apa yang maksud dengan kawaib. Kawaib itu dari kalimat ka'bun. Ka'bun itu adalah mata kaki
Ini menunjukkan tentang seorang perempuan yang dia belum menikah, maka disebut dengan al-kawaib. Wa ka'san dihaqa, di sana ada minuman, di sana ada makanan, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana tidak terdengar kalimat yang sia-sia, apalagi kemudian berupa kata-kata dusta. Semua itu merupakan jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Dia merupakan pembalasan atau balasan dari Allah, dan bahkan bukan hanya balasan tetapi 'ata'an hisaba. Karena kalau balasan harus setimpal dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang akan orang-orang yang bertakwa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak setimpal, jauh lebih besar daripada yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu Allah menyatakan bukan hanya jazaan min rabbik, tapi ata'an. Semua inilah pemberian, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan seluruh umat manusia yang bertakwa dengan balasan yang luar biasa, bahkan bukan hanya balasan tapi pemberian tersebut? Maka jawabannya sangat mudah. Kenapa? Rabbis samawati wal ardh. Karena Allah Subhanahu wa taala inilah pemilik langit wal ardi, dan juga pemilik bumi. Ketika mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, yang ada di antara langit dan bumi. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani, lalu Allah memiliki sifat yaitu Ar-Rahman, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut seluruh asma Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Bedanya dengan rahmah, antara rahmah dan rahim, Ar-Rahman itu adalah katsirur rahmah, rahmatnya yang sangat banyak. Sementara rahim adalah daimur rahmah, orang yang kasih sayangnya terus menerus. Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayangnya itu memiliki setidaknya dua sifat. Yang pertama katsir, yang kedua daim, terus menerus, tak henti-hentinya. Hanya saja tentunya sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh, kepada orang-orang yang bertakwa. Rahmatnya Allah itu tidak ada putusnya. Sementara bagi orang yang tidak bertakwa, rahmat Allah itu ada batasnya. Tatkala kemudian dia mati, maka rahmat Allah itu terputus dari orang-orang yang durhaka. Nah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka Allah tidak menyebutkan kalimat Ar-Rahim, tetapi Allah menyebutkan Ar-Rahman. Rahman itulah katsirur rahmah, yang rahmatnya sangat luas, yang kasih sayangnya sangat banyak, karena saking banyaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendapatkannya di dunia ini bukan hanya orang yang bertakwa, tetapi juga orang-orang yang durhaka. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat terhadap orang yang bertakwa dan durhaka saja mampu selama di dunia ini, apalagi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala khususkan sifat rahmahnya itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa saja. Di sini Allah menyebutkan kalimat Ar-Rahman untuk menunjukkan bahwa diciptakannya langit, diciptakannya bumi, dan diciptakannya seluruh makhluk antara langit dan bumi ini, Allah mampu untuk urus mereka. Allah mampu untuk berikan kasih sayang kepada seluruh mereka. Bila itu saja mudah bagi Allah, maka bagaimana bila yang Allah kasihani itu, yang Allah curahkan kasih sayangnya itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Yang tentu jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada keseluruhan ciptaan Allah ketika di dunia ini. Karena itu Allah memilih sifat Ar-Rahman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikun, di mana mereka itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun, minhu dari Allah, la yamlikun, mereka tidak memiliki, minhu dari Allah
Allah atau di hadapan Allah khitaban, satu kata pun. La yamlikun, mereka tidak mampu berkata-kata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang tidak mampu menyampaikan satu kata pun itu? Maka di sini disebutkan wa ma bainahumar rahman. Jadi dalam kalimat la yamlikun itu kan ada waw. La yamlikun, mereka tidak memiliki. Mereka ini siapa? Wawunya itu siapa? Wawunya itu kembali kepada ma bainahuma. Kan ayat sebelumnya Rabbis samawati wal ardi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, dan Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Yang seluruh makhluk yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi itu la yamlikun, mereka seluruhnya tidak memiliki. Minhu, dari Allah atau di hadapan Allah, khitaban, satu kata pun. Jadi tidak bisa berkata-kata. Ya, kalau apa yang Allah ciptakan ini mereka tidak bisa berkata-kata, apalagi kemudian bertindak. Ya, kalau mereka tidak diizinkan sekedar berkata-kata, apalagi kalau kemudian mereka bertindak. Bertindak itu jauh lebih tidak mampu lagi untuk mereka lakukan. Karena sekedar berkata-kata pun mereka tidak mampu. Jangankan kemudian berkata-kata dengan kalimat yang panjang. Berkata hanya satu kata saja mereka tidak mampu. Dari mana kemudian kita bisa memahami bahwa kalimat khitaban itu satu kata? Itu bisa dipahami dari kalimat la yamlikun. La itu artinya tidak, yamlikuna memiliki, khitaban ya seruan atau perkataan. Maka di dalam bahasa Arab bila ada satu kata yang didahului dengan nafi atau negasi, maka artinya adalah umum. Artinya la yamlikuna min khitaban, mereka tidak memiliki kata apapun yang bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu terjadi? Apakah sekarang? Bukan, ya, bukan sekarang. Karena sekarang di dunia ini kita punya mulut, kita boleh bisa mengatakan apa saja. Ya, baik mengatakan yang baik-baik maupun mengatakan yang buruk atau bahkan kalimat-kalimat bohong. Begitu mudah kemudian kita sebarkan. Bukan hanya dengan lisan kita, bahkan jari kita ini bisa berkata-kata di dunia ini. Jadi yang Allah sebutkan di sini la yamlikuna minhu khitaba itu kapan? Maka di sini ada waktunya. Waktunya adalah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaitu pada hari, yaqumu berdiri. Siapa? Ar-ruhu, ruh. Ya. Ruh itu dalam hal ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Ada yang menyatakan ruh di sini adalah seluruh yang di dunia ini memiliki ruh, yang memiliki nyawa, ya, terutama dari kalangan Bani Adam yang mereka mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat yauma yaqumu ar-ruh, yaitu pada saat semua makhluk Allah yang memiliki ruh itu mereka berdiri. Wal malaikatu, dan para malaikatnya Allah. Di sini ada kalimat malaikat yang jamak, jamak. Kalau satu malaikat disebut dengan malak, maka malakul maut misalnya satu malaikat. Kalau banyak maka disebut malaikat. Kalau ditambah dengan alif lam maka artinya seluruh malaikat. Jadi seluruh malaikat Allah itu berdiri. Bahkan mereka bukan hanya berdiri, tapi saffan, mereka berbaris. Ya. Kalau kita perhatikan, kapan seseorang itu berdiri? Seorang itu berdiri ketika mereka siap untuk melaksanakan satu perintah. Siap untuk melaksanakan satu tugas, dia berdiri. Maka kalau kita meminta kepada rekan kita atau mungkin kepada tim kita untuk melaksanakan satu tugas, ya maka ada misalnya apel pagi itu dilaksanakan dengan berdiri. Maka berdiri itu merupakan kinayah anil isti'dad, bahwa mereka itu benar-benar dalam keadaan siap menerima perintah. Mereka benar-benar dalam keadaan siap menerima tugas. Bahkan bukan hanya berdiri, tapi saffan, mereka bersaf
ya, mereka berjejer, mereka bersiap menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ar-ruh tadi bisa diartikan Bani Adam, tetapi karena di sini ada kata malaikat, maka sebagian ahli tafsir menyatakan ini bukan Bani Adam tetapi Jibril alaihissalam. Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yaitu pada saat Jibril alaihissalam dan malaikat yang lain mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamun. Ya, la yatakallamun. Mereka juga tidak mampu berbicara, ya, tidak bisa berbicara. Illa man adzina lahur rahmanu, kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman, yang Maha luas, yang Maha besar, yang Maha banyak kasih sayangnya, wa qala shawaba, lalu orang yang diberikan izin itu hanya mengatakan kalimat yang benar. Ya, jadi kalimat ar-ruh tadi mau ditafsirkan itu adalah Bani Adam atau ditafsirkan Jibril alaihissalam, ini keduanya semakin menegaskan bahwa nanti tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berbicara. Ya. Bila malaikat yang sudah berdiri tegak, malaikat yang sudah bersaf saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu berbicara, tidak mampu berkata-kata, ya, tidak diizinkan untuk berbicara, apalagi kemudian dari kalangan Bani Adam yang mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kemudian para malaikat yang tidak pernah melanggar Allah, perintah Allah, yang tidak pernah berkata dusta, yang tidak pernah berkata maksiat, itu saja tidak bisa berkata-kata, apalagi kemudian dari kalangan manusia yang senantiasa mereka berbuat dosa. Tentunya lebih tidak diizinkan lagi. Ya. Padahal ketika malaikat itu berkata, itu pasti mereka berkata yang shawab atau berkata yang benar. Berkata yang benar. Karena belum pernah malaikat itu berkata salah atau berkata dusta. Dia selalu berkata benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi andaipun malaikat pada saat itu diizinkan untuk berbicara, maka pasti mereka berkata benar. Oleh karena itu, para ahli tafsir itu menjelaskan kalimat sawaban di sini bukan hanya benar. Ya, karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di situ bukan hanya benar, tetapi yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara adalah di antara makhluknya yang mampu memberikan syafaat. Ya, yang mampu memberikan syafaat. Oleh karena itu kalimat la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaban, dia akan menyampaikan kata-kata yang kata-kata itu akan melahirkan syafaat. Dan siapa itu yang mampu berkata-kata yang kata-katanya bisa melahirkan syafaat? Itu tiada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meski demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu untuk memberikan syafaat pun tidak bisa Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinyatakan dalam surat, dalam ayat kursi yang senantiasa kita baca, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah tanpa dengan seizinnya? Enggak ada. Kalaupun ada yang mampu memberikan syafaat, pasti syafaat itu bisa dilakukan atau bisa diberikan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, itu menunjukkan bahwa manusia pada saat itu berada dalam titik yang paling lemah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Pertanyaannya, kenapa kemudian Allah menyifati dirinya adalah yang memiliki hari hari pembalasan atau hari kiamat? Bukankah dunia ini juga milik Allah? Benar, dunia ini milik Allah. Hari pembalasan juga milik Allah. Tetapi Allah tidak menyatakan Malikud dunia, pemilik dunia. Karena di dunia ini ada di sebagian makhluknya yang Allah beri sedikit kekuasaan tadi. Tetapi ketika Allah menyatakan Malik Yaumiddin, itu menunjukkan bahwa kelak ya tidak ada seorang pun di antara makhluknya yang mampu, yang memiliki kerajaan, yang memiliki keistimewaan,
Jangankan merajai, bertindak saja tidak bisa. Jangankan kemudian bertindak, berkata-kata saja tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan kemudian manusia, malaikat saja tidak bisa. Jangankan mereka yang berkata sambil tiduran, berkata-kata ya sambil duduk, berkata-kata sambil leha-leha, mereka yang berkata-kata sambil berdiri saja tidak bisa. Kurang apa lagi dengan malaikat? Dia adalah malaikatnya Allah. Dia adalah Jibril alaihissalam. Mereka yang berdiri tegak menghadap Allah, yang tidak pernah berkata salah, ya. Mereka senantiasa berkata benar, dan kalaupun mereka berkata-kata pasti kata-katanya benar. Semua itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man adina lahur rahman, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah, wa qala shawaba, dan mereka hanya mengatakan yang benar, ya. Dan yang benar itu tiada lain adalah syafaat. Nah, ini makna daripada kalimat la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, itu adalah dalam puncaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada hambanya, bahwa segala kerajaan itu hanya milik Allah, ya. Segala kerajaan itu hanya milik Allah. Di dalam ayatnya yang lain Allah menyatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Bagi siapa kerajaan pada hari itu, lillah, hanya milik Allah, al-wahid, satu-satunya, al-qahhar, yang maha kuat, yang maha perkasa. Lalu Allah SWT melanjutkan dzalikal yaumu al-haqqu, dzalikal yaumu al-haqqu, atau kita baca dzalikal yaumul haqq. Itu jadi yang tadi diceritakan itu mulai dari awal, ya, adanya orang-orang yang bertakwa, Allah balas mereka dengan surganya, ya. Adanya hari di mana manusia, di mana para malaikat itu berjajar bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa berkata-kata, ya, dan yang berkata hanyalah mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah zalikal yaumul haq, itu adalah suatu hari yang pasti, ya. Al-haq itu artinya adalah as-sabit. As-sabit itu yang pasti terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan lagi menggunakan kalimat al-haq, tetapi Allah nyatakan dengan kalimat yang tegas. Asal kalimatnya begini, dzalikal yaumu haqqun. Asalnya begitu. Dzalikal yaumu haqqun. Hari itu adalah hari yang pasti adanya, pasti terjadinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan alif lam. Dzalikal yaumul haqqu. Artinya adalah di situ ada penegasan, dan sesungguhnya hari itu adalah hari yang benar-benar pasti terjadinya. Kalimat al-haq artinya as-sabit. Meskipun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa al-haq di sini bukan sabit, bukan sekedar pasti terjadi, tetapi al-haq itu lawan daripada al-batil. Ya, al-haq lawan daripada al-batil. Berarti dzalikal yaumul haqqu, maksudnya dzalikal yaum laisa fihil batilu. Itu adalah hari di mana di sana tidak ada kebatilan sedikit pun. Yang ada adalah al-haq, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya, dan balasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah balasan yang benar. Tidak ada balasan yang salah dari apa yang Allah telah siapkan, baik bagi orang-orang yang bertakwa maupun orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, ya, balasan bagi orang yang bertakwa, balasan bagi orang yang melanggar atau melampaui batas, lalu Allah tegaskan bahwa semua itu pasti terjadi, maka berikutnya Allah memberikan pilihan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba falyaf'al. Ya, di sini ada jawaban yang kemudian dihilangkan. Faman syaa'a, maka siapa saja yang menghendaki. Ya. Faman syaa'a, siapa saja yang menghendaki. Siapa saja yang menghendaki. Menghendaki apa? Tentu kita tinggal memilih. Apakah menghendaki yang baik ataukah menghendaki yang buruk?
apakah menghendaki tempat kembalinya surga atau tempat kembalinya neraka. Maka faman syaa, siapa saja yang ingin, di situ tidak disebutkan ingin apa. Ya, tentu bagi yang berakal dia akan milih yang baik. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka dia pasti akan mengambil ma'aban, jalan ila rabbihi, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Ya, ittakhadha itu dalam bahasa Arab mengambil, ya. Asal katanya akhadha. Dia akan mengambil jalan. Dia akan melalui jalan. Dia akan menyusuri jalan. Itu akhadha. Tapi Allah tidak menggunakan akhadha, tapi Allah menggunakan ittakhadha. Ya. Ittakhadha itu sebetulnya dari akhadha juga, hanya saja di sana ada tambahan alif dan ta. Ya, ada akhadha, ada ittakhadha. Bedanya apa akhadha dengan ittakhadha? Akhadha itu 3 huruf, ittakhadha itu 5 huruf karena ifta'ala. Lalu ada kaidah di dalam memahami kosakata dalam bahasa Arab, yaitu kullama zadatil mabna zadatil ma'na. Setiap kali hurufnya bertambah, maka maknanya bertambah. Jadi kalau akhadha, menempuh jalan. Akhadha, mengambil, melakukan usaha. Akhadha, mengambil cara atau wasilah. Tapi kalau ittakhadha, maka ada sabah, melaksanakan, iktasaba, berusaha untuk melaksanakan. Akhadha, mengambil, ittakhadha, dia akan istiqomah untuk menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Allah tidak menyatakan ittakhadha ma'aban ila rabbihi. Tapi Allah menyatakan ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Ila rabbihinya dikedepankan untuk menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya manusia itu tidak punya pilihan kecuali dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang salih maupun mereka yang durhaka, dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ketika dia kembali kepada Allah, Allah memberikan 2 tempat, ya. Allah memberikan 2 tempat. Karenanya Allah menyatakan ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Allah tidak menyatakan ittakhadha ma'aban ila rabbih. Dia akan mengambil jalan untuk sampai kepada Allah. Kalau dikatakan begitu, seolah-olah ada jalan lain untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah ada jalan lain untuk kemudian berlindung daripada selain Allah. Ya. Maka Allah katakan ittakhadha ila rabbihi ma'aba, karena jalan kembali itu hanya satu, yaitu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian kita yang memilih jalan yang mana yang akan kemudian menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jalan yang dimurkainya atau kemudian jalan yang diridhoinya. Semua kita akan kembali kepada Allah, hanya saja setiap dari kita memiliki pilihan yang berbeda. Ada yang mengambil jalan yang diridhoi, ada yang mengambil jalan tidak. Faman syaa, maka siapa saja yang menghendaki, ya, baik menghendaki kebaikan maupun keburukan, ittakhadha ila rabbih. Allah menyatakan inna anzarnakum adzaban qariba. Ya, dan ketika kita berjalan menyusuri jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tentunya itu, maka kami sesungguhnya kami anzarnakum, senantiasa memberikan peringatan kepada kalian. Anzarnakum, al-inzar itu kan al-ikhbar bima sayaqa. Itu inzar, memberikan informasi atas apa yang akan terjadi. Itu inzar, memberikan peringatan. Ya. Kalau informasi sesuatu yang telah terjadi itu bukan peringatan. Peringatan itu harus informasi berkaitan apa yang akan terjadi. Ya. Inna anzarnakum, maka aku berikan peringatan. Peringatannya tentu ada di depan, yang sanksi itu sangat dekat. Qarib. Jadi nyatakan kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan terjadi itu hakikatnya dekat. Ada yang menafsirkan begitu seperti Syekh Mutawalli Asy'ari menyatakan qariban itu ya
kiamat itu dekat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat itu sungguh dekat. Kenapa dikatakan dekat? Karena dia atin. Karena dia datang, berada di depan. Wa kullu ma huwa atin qarib. Semua yang ada di depan itu dekat, ya. Yang jauh itu sesuatu yang sudah kita lampaui. Kemarin kita melaksanakan tapi itu jauh. Kita akan bisa meraihnya kembali. Tetapi sebagian ahli tafsir yang lain seperti Syekh Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, qariban itu maknanya adalah sanksi yang terdekat, yang qarib. Di mana sanksi yang terdekat itu? Maka beliau jelaskan, tentunya manusia itu akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala selain sebelum kemudian mereka dibangkitkan, kemudian mereka diberikan balasan, tetapi ada juga doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meraih nikmat kubur dan terjauh dari sanksi di alam kubur. Karena itu kalimat adzaban qariba itu mulainya bukan di hari kiamat kelak, melainkan mulainya saat manusia berada di alam kubur. Namun di sini ada penegasan yang lain, inna anzarnakum adzaban qariba, aku berikan peringatan kepada kalian tentang sanksi yang dekat. Kapan itu sanksi yang dekat itu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yaitu pada saat manusia melihat. Yauma pada hari, yanzuru melihat siapa? Al-mar'u manusia. Mar'u itu memang asalnya laki-laki. Karena kalau perempuan itu bukan mar'u tapi mar'ah. Mar'u laki-laki, mar'ah perempuan. Hanya saja kalau ada panggilan di dalam Al-Qur'an ya yang hanya ditujukan kepada laki-laki, bukan berarti perempuan tidak masuk. Karena nanti perempuan itu masuk dalam makna laki-laki. Seperti ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Laki-laki itu perempuan, secara lafaz itu sebetulnya laki-laki. Tetapi lafaz laki-laki tadi itu mencakup juga di dalamnya adalah perempuan. Apalagi di sini menggunakan alif lam. Yauma yanzuru al-mar'u. Kalau sudah ada alif lam berarti artinya seluruh. Ya, seperti ketika kita menyatakan alhamdulillah, maka artinya adalah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yauma yanzuru al-mar'u, pada saat seluruh manusia akan melihat. Akan melihat apa? Ma qaddamat yadah. Apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Jadi disebutkan yad di sini adalah majas, ya. Mimbabi itlaqil juz wa iradatil qulb. Karena tentu kita beraktivitas bukan hanya menggunakan tangan, ya, tetapi dengan kaki, dengan mata, dengan telinga. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum manusia itu diminta pertanggungjawaban, dia akan melihat kembali. Yauma yanzuru al-mar'u, dia akan melihat kembali. Itu yang disebut dengan yaumul arad. Arad itu adalah ardu, ditampakkan. Ya. Di mana manusia sebelum kemudian Allah SWT tanya tentang setiap perbuatan yang dilakukannya, maka Allah akan tampakkan. Dan ketika Allah perlihatkan, sekaligus itu kemudian menjadi bukti. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Az-Zalzalah. Ya, ketika Allah SWT menyatakan yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idin yasdurun nas, pada saat manusia dibangkitkan kembali. Ashtatan, dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan tubuh, dengan rupa yang berbeda-beda, liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kembali kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan la tazilu qadama ibnu Adam hatta yus'al Bani Adam, sampai kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Dia akan ditanya tentang umurnya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang tubuhnya,
tentang hartanya, dari mana kemudian dia dapatkan, dan untuk apa kemudian dia infakkan, dia pula akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya, untuk apa ilmunya tadi itu untuk apa ilmunya tadi tersebut kemudian dia amalkan. Nah, karena itu sebelum kemudian semua yang dia laksanakan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan terlebih dahulu, dan ketika ditampakkan itu sekaligus kemudian menjadi bukti. Ya, menjadi bukti. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat ini, yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lalu orang-orang kafir pada saat berkata, ya laitani, ya, andai saja kuntu turaba, dulu cukup untuk menjadi tanah, ya. Ini mengingatkan bahwa asal kita ini tanah. Apa yang dimaksud dengan ya laitani kuntu turaba? Lebih baik aku tidak diciptakan. Ya, kalau tidak diciptakan berarti kita ini masih menjadi asal penciptaannya, yaitu tanah. Jadi kalimat yaqulu ya laitani kuntu turaba, ya, orang-orang kafir akan mengatakan andai saja dulu aku cukup jadi tanah saja. Artinya lah tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesosok manusia, yang manusia itu diberikan taklif, yang setelah diberikan taklif manusia itu akan mendapatkan balasan. Di sini ada kalimat ya laitani. Ya itu artinya seruan. Ya artinya lah panggilan. Tetapi di dalam bahasa Arab, manggil itu bukan hanya agar orang menghadap. Ya, kalau misalnya ya Muhammad, itu agar Muhammad menghadap. Ya ayuhan nas, agar manusia menghadap. Ya ayuhal kafirun, agar orang-orang kafir menghadap. Tapi ada panggilan disebut dengan nidaul hasrah. Nidaul hasrah adalah panggilan bukan untuk menghadap. Jadi ketika dia mengatakan ya, bukan agar anaknya datang, ya agar ibunya datang, ya agar orang tuanya, agar teman-temannya datang, karena dia tahu bahwa orang tuanya, anaknya, teman-temannya tidak bisa menolong dia. Maka pada saat dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, maka dia memanggil, ya, panggilan yang ditujukan pada penyesalan. Ya laitani kuntu turaba, ya, demikian menyesalnya aku, dan andai saja dulu aku hanya cukup menjadi tanah, dalam arti tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan al-kafiru. Al-kafiru orang kafir. Tapi disebutkannya orang kafir bukan berarti orang yang beriman tidak akan mengatakan seperti ini, karena penyesalan tentu di akhirat kelak itu penyesalan yang bertingkat-tingkat. Maka yang paling puncaknya penyesalan adalah penyesalan yang dimiliki atau dirasakan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah menyatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, inilah gambaran ya tentang hari kebangkitan sebagaimana yang Allah SWT nyatakan dalam surat An-Naba. Dari awal berbicara tentang hari kiamat, ya, kemudian bukti terjadinya, kemudian nasib, ya, orang-orang yang melampaui batas, kemudian balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Baru setelah itu Allah nyatakan bahwa Allah akan menunjukkan kekuasaannya, kerajaannya di akhirat kelak, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu bertindak di hadapannya, tidak ada yang mampu berkata-kata di hadapannya, ya, kecuali mereka yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, dan pembicaraannya itu tiada lain hanyalah untuk memberikan syafaat, ya, untuk memberikan syafaat. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Rupanya ada pertanyaan, ya, sebelum ditutup dari salah satu hadirin. Langsung saja atau bagaimana, Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih atas pemaparannya terkait tafsiran dari Quran Surah An-Naba dari ayat 38 sampai 40 ayat terakhir. Ini ada yang bertanya Ustaz dari Mas Lutfi. Izin bertanya Ustaz, apakah pengertian syafaat, siapa saja yang bisa memberikan syafaat dan berapa jumlahnya? Tafadhol Ustaz. Baik, ya. Ayat tersebut sebetulnya tidak menjelaskan tentang syafaat secara umum, ya. Ayat yang tadi disebutkan adalah memberikan
penjelasan tentang syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW.